perkembangan teknologi, materi Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Diah Atmarini dengan NIM 24230069. Saya Silvi Sinamaharani dengan NIM 24230067. Dan saya Aisyah Nabila Trisna dengan NIM 24230055. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Hatimah dengan NIM 24230049. Selamat menyaksikan. Welcome to the Base Face Network. Infrastruktur TI. Infrastruktur TI merupakan serangkaian perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasionalkan keseluruhan perusahaan. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam peranti keras, peranti lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Adapun deskripsi lainnya, yang merupakan rangkaian dari layanan keseluruhan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen yang terdiri atas kapabilitas manusia dan teknis. Adapun komponen dari infrastruktur TI. Yang pertama, platform peranti perangkat keras komputer adalah komponen fisik dari sistem komputer yang berfungsi sebagai tempat berjalannya aplikasi perangkat lunak. Beberapa komponen yang termasuk dalam platform perangkat keras komputer adalah unit pemrosesan pusat atau CPU, memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input atau output. Yang kedua, platform perangkat lunak komputer adalah komponen infrastruktur TI yang memungkinkan data dikumpulkan, diolah, dan disajikan untuk mendukung aktivitas bisnis. Yang ketiga, aplikasi peranti lunak perusahaan. Aplikasi perusahaan adalah perangkat lunak berskala besar yang membantu memecahkan masalah seluruh organisasi. Perangkat lunak tersebut meliputi perangkat lunak seperti Meet, Delaware, Oracle, dan PeoleSoft. Ini adalah jenis sistem operasi yang memungkinkan berbagai bagian dari program perangkat lunak berjalan bersamaan dengan aplikasi lain di perusahaan yang digunakan untuk menghubungkan semua aplikasi lain. Kategori ini juga termasuk aplikasi perusahaan. Kemudian ada manajemen dan penyimpanan data. Manajemen data ditangani oleh perangkat lunak dan disimpan dalam perangkat penyimpanan. Data yang disimpan di lokasi yang berbeda untuk menghindari kehilangan jika terjadi suatu kerusakan atau bencana. Kemudian ada platform jaringan atau telekomunikasi. Platform jaringan meliputi OS, server Windows, Linux, Unix, dan lain-lain. Platform telekomunikasi disediakan oleh perusahaan layanan telekomunikasi yang menyediakan konektivitas data, akses internet, suara, dan jaringan area kabel. Yang keenam, platform internet. Komponen utama internet terkadang tumpang tindih dengan infrastruktur jaringan serta platform perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam sebuah perusahaan, infrastruktur yang terkait dengan internet mencangkup perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang mendukung hosting web, pemeliharaan situs web, dan alat aplikasi web bersama dengan intranet dan extranet. Yang terakhir, layanan konsultasi dan integrasi sistem. Komponen-komponen sistem informasi ini digunakan untuk mengintegrasi sistem lama dengan infrastruktur modern. Integrasi perangkat lunak memastikan bahwa teknologi baru berfungsi dengan teknologi lama yang disebut juga dengan sistem lama. Perusahaan terus menggunakan sistem lama mereka karena menggantinya sangat mahal. Tahapan teknologi yang mendorong evolusi infrastruktur TI. Yang pertama ada era mainframe dan komputer mini pada tahun 1959 hingga sekarang. Diperkenalkannya mesin IBM 1401 dan 7090 pada tahun 1959. Setelah itu pada tahun 1965 komputer mini diperkenalkan secara luas yang diproduksi oleh Digital Equipment Corporation atau DEC. Yang kedua ada era PC pada tahun 1981.
Kemunculan PC IBM pada tahun 1981 dianggap sebagai awal era PC, karena mesin inilah yang pertama kali diperkenalkan secara luas di kalangan bisnis. Selanjutnya ada era komputasi klien atau server pada tahun 1983. Komputer klien atau server memungkinkan bisnis untuk mendistribusikan pekerjaan komputasi ke serangkaian mesin yang lebih kecil dan lebih murah. Setelah itu, ada era komputasi internet pada tahun 1992. Ketika internet berkembang menjadi sistem terpercaya setelah tahun 1965, perusahaan bisnis mulai secara serius menggunakan standar jaringan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol untuk menyatukan jaringan-jaringan. Yang terakhir ada era komputasi cloud dan mobile tahun 2000. Sumber daya cloud ini dapat diakses sesuai kebutuhan dari perangkat dan lokasi manapun yang terhubung. Tren terkini platform perangkat keras komputer. Terdapat 8 tren perangkat keras dalam komputer. Yang pertama yaitu platform digital mobile. Smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Sebagai contoh, senior eksekutif di General Motors menggunakan aplikasi smartphone untuk menggali informasi penjualan kendaraan, kinerja finansial, matriks produksi, serta status manajemen. Yang kedua, konsumerisasi TI. Konsumerisasi TI memaksa organisasi bisnis, terutama yang berskala besar, untuk memikirkan ulang cara mereka dalam memperoleh dan mengelola peralatan serta layanan teknologi informasi yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, komputasi jaringan. Komputasi jaringan melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual. Penyebab digunakannya komputasi jaringan biasanya melibatkan motif penghematan biaya, kemudian kecepatan komputasi, serta kegesitan. Yang keempat, virtualisasi. Virtualisasi adalah proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Cloud computing. Cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, dan perangkat lunak dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Cloud computing terdiri atas 3 jenis layanan yang berbeda. Yang pertama, infrastruktur cloud computing. Yang kedua, platform cloud computing. Dan yang ketiga, perangkat lunak cloud computing. Yang keenam, green computing. Green computing mengacu pada praktik dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan, dan menempatkan komputer server beserta perangkat bawaannya seperti monitor, printer, hard disk, serta perangkat jaringan dan telekomunikasi lainnya. Yang ketujuh, prosesor hemat energi dengan kinerja prima. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan listrik dan kegagalan perangkat keras adalah penggunaan prosesor yang hemat energi dan lebih efisien. Yang kedelapan, komputasi otonom. Komputasi otonom adalah upaya kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengkonfigurasi, mengoptimalkan, dan menyesuaikan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri ketika mengalami masalah. Tren platform peranti lunak dan teknologi baru. Ada 4 tema utama dalam evolusi platform perangkat lunak kontemporer. Yang pertama, ada Linux perangkat lunak open source, yang merupakan sistem operasi atau OS yang gratis dan dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Yang kedua, Java, HTML, dan HTML5, yang merupakan bahasa pemrograman dan markup yang digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pengembangan web, aplikasi, dan game.
Yang ketiga, layanan web dan arsitektur berorientasikan pelayanan, yang merupakan teknologi yang dapat mengintegrasikan layanan secara fleksibel dan dengan biaya yang lebih rendah. Yang terakhir ada layanan alih daya perangkat lunak dan cloud service, adalah layanan yang disediakan oleh penyedia layanan cloud atau CSP atau perusahaan IT. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi dan basis data dari jarak jauh. Sementara penyedia layanan cloud bertanggung jawab untuk memelihara perangkat lunak dan infrastruktur. Tantangan mengelola infrastruktur TI dan solusi manajemennya. Tantangan yang pertama yaitu tantangan dari manusia. Permasalahan yang sering muncul ketika kita akan merencanakan sebuah infrastruktur TI dalam suatu organisasi. Biasanya di mana CEO tidak ikut membantu dalam perencanaan infrastruktur TI tersebut. Kemudian solusinya adalah dengan merencanakan infrastruktur secara menyeluruh atau holistik serta mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur di masa depan. Solusi yang kedua, memaksimalkan penggunaan ulang dan silang atau reuse komponen infrastruktur termasuk infrastruktur SDM. Kemudian tantangan yang kedua yaitu tantangan dari teknologi. Tantangan dari teknologi ini berupa serangan ransomware, sebuah bencana yang sering terjadi yang sudah ada di sekitar kita, bahkan menjadi bencana yang cukup mengancam. Kemudian solusinya adalah pertama, dengan memilih teknologi yang tepat. Kedua, dengan infrastruktur manajemen yang aman dan dapat melindungi, sehingga dari serangan ransomware tersebut bisa aman dan bisa tidak menyerang infrastruktur TI yang dimiliki dalam suatu perusahaan. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu tantangan dari lingkungan. Tantangan dari lingkungan itu berupa kurangnya integrasi dan kebebasan karena adanya vendor. Dan 3 tantangan lainnya beserta solusinya. Yang pertama yaitu tantangan manajemen data yang tidak efisien, di mana dalam pengelola manajemen data tersebut tidak efisien dan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian solusinya adalah mengoptimalkan manajemen data dengan menerapkan kerangka kerja dan alat manajemen data untuk mengatur, mengamankan, dan memanfaatkan data secara efektif. Kemudian tantangan yang kedua adalah tantangan skalabilitas. Tantangan skalabilitas ini seperti mencangkup operasional yang kurang baik sehingga menyebabkan skalabilitas yang buruk. Nah, strategi solusinya adalah mengembangkan strategi skalabilitas yang terdefinisi dengan baik sehingga dapat terstruktur dengan teratur. Kemudian yang ketiga yaitu tantangan integrasi komputasi awan, yaitu berhubungan seperti dengan penyimpanan dan teknologi yang kurang memadai. Kemudian solusinya yaitu dengan memanfaatkan solusi cloud dengan integrasikan sumber daya cloud secara strategis untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitas biaya dalam pengelolaan suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!